Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara kami memotong cabang-cabang kimeng yang sudah terlalu tinggi seperti ini pada tanaman kimeng gabungan ya teman-teman. Kebetulan kali ini kami hanya berdua karena teman yang biasa membantu kami di kebun sedang tidak bisa datang ya. Jadi saya yang membantu atau jadi asistennya lah, bahasa kerennya ya, jadi asisten kebun. Baiklah teman-teman, selamat menikmati videonya ya. Silakan tonton sampai habis. Kami tunggu kritik dan saran-saran yang membangun agar kami bisa lebih baik lagi. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, untuk membuat kimeng gabungan sebesar ini dibutuhkan waktu berapa lama ya? Kimeng gabungan yang sedang kami potong ini umurnya kira-kira 15-16 tahun. Untuk membuatnya juga bertahap ya, tidak langsung sebesar ini. Awalnya hanya dari beberapa cangkokan saja, kemudian dilanjutkan dengan penambahan sedikit demi sedikit atau secara bertahap. Awalnya dulu kami juga hanya mempunyai beberapa cangkokan ya, cangkokan kimeng, kemudian ditanam di ground alias tidak di pot ya. Jadi pertumbuhannya kan kalau kimeng itu cepat, dicangkok dan cangkok jadi banyak, kemudian bisa membuat kimeng gabungan secara bertahap seperti ini. Kimeng gabungan yang sedang kami potong-potong ini terdiri dari banyak sekali cangkokan kimeng ya, ada yang besar dan ada yang kecil, karena ini lingkarnya sudah mencapai sekitar 200 cm-an. Untuk merapatkan kimeng gabungan seperti ini juga membutuhkan proses yang lama ya teman-teman, tidak semudah yang kita bayangkan, butuh waktu yang bertahun-tahun dan butuh kesabaran. Untuk potongan-potongan kimeng seperti ini, yang besar-besar seperti ini, biasanya kami simpan di tempat yang agak lembab agar nanti dia juga bisa tumbuh ya. Kadang-kadang ditaruh seperti ini pun bisa tumbuh karena tanaman kimeng itu termasuk jenis tanaman yang mudah untuk tumbuh. Sedangkan untuk daun-daunnya nanti dibiarkan rontok, setelah itu dikumpulkan untuk membuat pupuk kompos atau juga untuk penambahan pada media tanam ya teman-teman. Jadi dimanfaatkan. Kalau teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih harus membuat kimeng gabungan sebesar ini? Kan butuh proses yang lama. Kenapa tidak membuat yang kecil-kecil saja? Membuat bonsai sebenarnya hampir sama dengan membuat karya seni yang lain ya. Seperti lukisan juga, ada yang membuat lukisannya kecil, ada juga yang membuat lukisannya itu besar sekali. Sama sebenarnya. Kalau ada yang bertanya lagi, terus kapan selesainya, kapan lakunya? Ya kita menunggu proses aja, namanya rezeki kan kita juga nggak tahu ya teman-teman.
Jadi jangan terlalu dipikirkan kapan membuat dan kapan laku. Itu nanti membuat kita tidak fokus untuk namanya membuat suatu karya seni ya. Tidak hanya dilihat dari segi ekonomisnya saja, tetapi juga sebagai hiburan atau sebagai pelepas lelah. Kalau kita pulang bisa melihat tanaman yang kita proses itu sudah mencapai tahap berapa, itu rasanya seperti mempunyai kepuasan tersendiri ya teman-teman. Rasanya senang gimana gitu. Gimana? Oh ya teman-teman, tugas di sini saya hanya sekedar membantu ya, atau istilahnya kerjasama agar pekerjaan cepat selesai. Dan sebenarnya saya juga tidak begitu paham dengan istilah-istilah perbonsaian, hanya belajar saja ya. Karena dari awal memang saya suka tanaman hias dan kebetulan punya suami yang suka tanaman bonsai. Jadi sedikit tahulah tentang tanaman-tanaman hias seperti ini ya. Makanya di konten-konten saya itu jarang sekali saya spesifikasi tentang bonsai seperti pemrograman atau bagaimana, yaitu karena memang bukan bidang saya juga masih belajar. Kalau cuma sekedar mencangkok atau mempruning itu saya bisa, tapi kalau yang lain-lain itu saya kurang paham. Jadi di konten-konten saya itu tidak ada yang spesifikasi tentang belajar bonsai yang bagaimana ya, seperti itu teman-teman. Mohon maaf ya, karena dalam penyajiannya saya lebih sering itu seperti inilah, hanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Dipres sekalian ya teman-teman, karena terlalu mepet dengan yang sebelahnya. Gue kira tajam.
cabang yang ini akan dinaikkan ya. Sebelumnya sudah dibuatkan lubang karena kurang seimbang dengan cabang-cabang yang ada di sampingnya. Nah, caranya dimasukkan ke lubang yang sudah dibuat seperti ini. Selanjutnya untuk memperbesar akan diberi tambahan cangkokan-cangkokan untuk menutup bagian bawah yang tadi bekas potongannya. Terakhir tutup bagian cangkokan yang di bawah itu dengan ini daun-daun kering, memanfaatkan apa yang ada di pekarangan ya. Kita tutup. Oke, sekian dulu teman-teman video kali ini. Sementara seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam satu hobi. Tetap semangat. Terima kasih.